أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Masyaallah, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hati ini dekat dengan syariat Allah. Harusnya hati ini dekat dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang hanya sekedar meluruskan niat kita mengharap ridha Allah pun sulit kita melakukan kerjasama dengan hati ini. Maka khatib mengingatkan diri khatib selanjutnya kepada seluruh jamaah, perbanyaklah istighfar, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk dapat perbaikan diri. Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita sehingga wafat kita dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan malam hari ini gerhana bulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pertama untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkanlah doa kepada orang-orang yang kita cinta. Sebutkanlah doa bahkan kepada orang-orang yang kita benci padanya. Mohon hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada keturunan kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dalam keadaan ketaatan dan jauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini pun kita dianjurkan untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, menegakkan salat di mana yang telah kita laksanakan tadi salat kusuful qamar, dan menyisikan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan dalam sabdanya, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana tanda-tanda ini tidaklah dikaitkan terhadap lahir atau wafatnya seseorang. Maka barang siapa yang menyaksikan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hendaklah ia untuk berbanyak berdoa, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gerhana matahari ataupun gerhana bulan masih banyak disalahartikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh banyak dari manusia. Tidak sedikit di antara mereka yang meyakini bahwa gerhana matahari ataupun gerhana bulan akan berdampak hadirnya musibah ataupun bencana. Maka tidak sedikit kita temukan di beberapa daerah, dan tidak menutup kemungkinan ada di daerah kita, hadirnya gerhana matahari ataupun gerhana bulan diimbangi dengan beragam macam bentuk ritual-ritual. Karena mereka meyakini akan adanya musibah atau bencana besar
dan memohon kepada Allah melalui ritual-ritual ini sehingga mereka takut akan hadirnya bala dan musibah. Sesungguhnya semua ini adalah tipu daya syaitan, ingin menjauhkan diri kita daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya setan yang tidak suka kita berada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan hati ini untuk begitu cinta terhadap perkara dunia sehingga ritual apapun yang dijanjikan mampu ia lakukan agar tidak terpisah diri ini daripada seluruh nikmat duniawi yang hanya sementara dan tidak akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syamsi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ketika gerhana matahari yang terjadi pada fase beliau berada di Madinah, dan ini terjadi sekali dalam seumur hidup beliau. Di dalam khutbahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begitu besar risau beliau terhadap umat. Beliau menasihati umatnya waktu itu, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la duhittum qalila wa la bakaitum katsira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umatku, kalau kalian tahu apa yang aku tahu." Karena kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tampakkan surga dan neraka. Allah tampakkan surga dengan begitu banyak keindahan yang ada di dalamnya. Allah pun tampakkan neraka dengan segala macam bentuk azabnya. Katakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Maka pasti kalian akan sedikit tertawa, bahkan tiada henti mata kalian terus menangis. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, betapa besar kerisauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Yang beliau sadar umat ini terkadang jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah terjerumus dengan godaan-godaan syaitan. Maka beliau mengingatkan umat waktu itu bahwa azab neraka itu hak adanya, benar adanya. Dan indahnya surga itu pun hak, benar adanya. Maka peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan diisyaratkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk percontohan kecil akan apa yang akan kita hadapi kelak ketika yaumul mizan. Gerhana matahari yang tak lebih dari 2 jam, gerhana bulan yang tak lebih hanya dari 2 jam, yang menjadikan bumi ini gelap hanya sesaat waktunya, tapi sudah cukup untuk menjadikan manusia penuh dengan ketakutan, menjadikan mereka takut akan terpisahnya dari dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengingatkan melalui peristiwa ini, ingatkanlah nasib kalian akan hari kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam banyak surah di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Dan ketika Allah guncangkan bumi ini dengan guncangan yang amat sangat dahsyat, dan bumi pun kemudian memuntahkan akan apa yang telah menjadi beban baginya selama ini. Pada hari itu saudara berlari daripada saudaranya, anak berlari daripada kedua orang tuanya, suami berlari daripada istri dan anaknya. Hari itu kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Begitu besar pengakuan kita cinta kepada diri sang anak, namun hadirnya hari kiamat bahkan sekedar menoleh dan kenal pun kita tidak. Betapa besar cinta seorang istri kepada suami, bahkan datangnya hari kiamat mereka termasuk orang yang tidak bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah hari yang amat sangat dahsyat, hanya sibuk dengan mengurus dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan akhir, tapi sesungguhnya ini adalah awal. Awal untuk hari pertanggungjawaban kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah pintu masuknya kita ke alam abadi, alam untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan apapun yang selama ini telah kita lakukan. Hai Aisyah, kelak kita akan dikumpulkan pada satu tempat yang kita sebut dengan padang mahsyar, huffatan urratan ghullan, tanpa menggunakan alas kaki. Lelaki yang sudah khitan kembali seperti semula dan tanpa menggunakan pakaian. Qultu ya Rasulullah,
Aw yanzurun nasu ba'duhum ba'dha. Dan kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kelak ketika kita dikumpulkan tanpa menggunakan pakaian akan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melihat satu dengan yang lainnya? Qala al-yawm asyaddu min nazri ila anfusihim. Wahai Aisyah, janganlah terbesit di otakmu untuk dapat melihat orang yang ada di depanmu, di belakangmu, kanan atau kirimu. Bahkan sekedar untuk melihat dirimu sendiri pun kau tak sanggup lagi. Li'anna syamsa kamigdarin, karena matahari kurang lebih hanya sedikit tombak di atas kepala. Sehingga hari itu banyak di antara kita yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelamkan keringat sampai ke mata kakinya, ada yang tenggelamkan keringat sampai ke lututnya, ada yang tenggelamkan keringat sampai ke pinggangnya, ada yang tenggelamkan keringat sampai ke pundaknya, dan hampir semua mereka di padang mahsyar tenggelam dengan keringat mereka sendiri, menunggu dengan waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain di depan mata kecuali hanyalah surga. Dengan memang saya ini penghuni neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka sekarang, karena saya tak sanggup menunggu begitu lama dalam tanpa ada kepastian. Jemaah yang dimuliakan dan dicintai Allah, sudahkah peristiwa malam hari ini, gerhana bulan, kita jadikan sebagai muhasabah bagi kita untuk mengingat perjalanan panjang yang akan kita tempuh? Perjalanan panjang untuk mempertanggungjawabkan amalan yang selama ini telah kita lakukan, dan kemudian kita akan diadili oleh Yang Maha Adil. Tidak ada kezaliman sekecil apapun pasti akan diminta pertanggungjawaban, dan tidak ada kebaikan sekecil apapun pasti akan diberikan ganjaran. Maka kemudian kita pun harus terpisah menjadi dua golongan. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Adapun mereka yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya, maka beruntunglah mereka yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya. Adapun mereka yang mendapatkan kitab dari tangan kirinya, maka celakalah mereka yang mendapatkan kitab dari tangan kirinya. Bagi mereka yang Allah berikan kitab dari tangan kanannya, Allah akan giring mereka masuk ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian, sebagaimana janji yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Adapun mereka yang Allah giring masuk ke dalam neraka disebabkan amalan yang selama ini mereka lakukan, maka mereka pun tak akan mampu untuk menghadapi azab yang Allah berikan di dalamnya. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Dan ketika kami masukkan mereka ke dalam api neraka, kulit, daging dan tulang mereka pun langsung terpisah. Akan mereka merasakan dahsyatnya azab, dan mereka begitu menyesal, dan penyesalan mereka pun mereka sampaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi walaupun hanya dengan waktu yang sesaat. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Pasti kami akan banyak bersedekah, dan kami pasti akan menjadi hamba-Mu yang saleh. Namun Allah tegaskan, kalla, tidak akan pernah kami kembalikan kalian ke muka bumi, karena terlalu banyak kesempatan yang telah kami berikan. Namun kalian selalu menyia-nyiakan kesempatan yang telah kami berikan. Maka bersyukurlah, hari ini hidayah itu berhenti pada diri kita sendiri. Sampaikanlah hidayah ini terus kepada mereka. Semoga kita dapat menjadi asbabul hidayah bagi saudara-saudara kita yang lain, yang hari ini masih belum mau menjawab panggilan azan, belum mau melaksanakan salat 5 waktu, belum mau berkumpul di rumah-rumah Allah. Teruslah berusaha, teruslah mengajak. Adapun hidayah biar Allah yang menetapkan. Semoga perjalanan dan perjuangan kita pun dapat menjadi asbabul hidayah bagi seluruh alam. Sedemikianlah khatib yang ingin saya sampaikan. Semoga sedikit nasihat ini dapat menjadi renungan bagi khatib secara pribadi dan dapat menjadi muhasabah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk dengan zikir 5 menit insyaallah bersama terbangunkan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. العظيم أستغفر الله 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 العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا